Kita lanjutkan hadis 1374. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibn Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ftataḥtum Misr fastausu bil qibti khaira fa inna lahum dhimmatan wa rahiman." Apabila kalian nanti menguasai Mesir, maka berbuat baiklah kepada orang-orang Qibtiyah. Ya, orang-orang Qibط itu adalah kabilah asli dari Mesir. Ya. Karena mereka mempunyai tanggungan dan rahim. Syekh Albani berkata hadis ini sahih. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan memang demikian kata beliau. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan yang pertama yaitu pengabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti Mesir akan dikuasai oleh Islam, dan itu terjadi seperti yang kita lihat, di mana Mesir dikuasai di zaman Umar sampai hari ini. Alhamdulillah Mesir adalah negeri kaum muslimin. Hadis ini juga menunjukkan perintah dari Nabi untuk menghormati orang-orang Mesir dan berbuat baik kepada mereka, yaitu orang-orang Qibط. Alasannya kata Nabi karena mereka mempunyai dhimmah dan rahim. Karena kan salah satu budak Nabi SAW siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini dihadiahkan oleh Raja Mesir yang waktu itu kepada Rasulullah SAW, Muqayqis, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Maria ini kemudian Rasulullah mendapatkan anak yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim kemudian meninggal di umur 16 bulan. Hadis 1375. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Imam Ahmad dan Ibnu Adi dan Al-Qudai dalam Musnadus Syihab dari jalan Laits bin Abis bin Sulaim. Ia berkata, haddatsani Tawus dari Ibnu Abbas secara marfu', allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ajarkanlah ilmu, berikan kemudahan dan jangan memberikan kesulitan. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Dan apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Sanad hadis ini kata Syekh Albani lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Laits bin Sulaim itu. Akan tetapi Laits tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Ia dimutaba'ah oleh Abu Janab dari Tawus dari Ibnu Abbas dengan tanpa ucapan wabashiru wala tunaffiru. Dikeluarkan oleh Abu Ja'far Al-Bukhturi Ar-Razzaz. Dan mutaba'ah ini sebetulnya kata beliau tidak bisa menguatkan. Kenapa? Karena Abu Janab ini namanya Yahya bin Abi Yahya Al-Kalbi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan para ulama mendhaifkan dia karena banyaknya tadlisnya dia. Dan bisa jadi di sini ia mengambil dari Laits, kemudian ia mentadlisnya, artinya menjatuhkan nama Laits. Karena dia memang mudallis.
ya. Namun kata beliau, barangkali hadis ini bisa naik menjadi hasan li ghairihi kalau seperti yang dikatakan oleh Al-Munawi, ya, bahwasannya ia adalah seorang perawi yang hasan. Akan tetapi hadis ini lemah, kata beliau, tidak bisa terangkat sebetulnya. Namun aku mendapatkan penguat, yaitu syahid yang dikeluarkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab Al-Fawaid dari jalan Ismail bin Hafs Al-Ubulli. Ia berkata, hadatsan Abu Bakar bin Ayyash dari Abu Husain dari Abi Salih dari Abu Hurairah secara marfu dengan lafaz idza ghadibta faskut, kalau kamu marah diamlah. Dan ini sanad yang hasan karena Al-Ubulli ini dikatakan oleh Ibnu Hajar saduq, sedangkan saduq, ya, istilahnya Ibnu Hajar itu artinya, ya, hadisnya hasan. Sehingga hadis ini, ya, menjadi kuat, naik kepada derajat, ya, hasan, dan juga kata beliau mempunyai syawahid-syawahid yang lain yang ma'ruf insyaallah, sehingga hadis ini sahih. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Yang pertama, anjuran menyampaikan ilmu. Nabi bersabda, "Allimu," ajarkan ilmu. Bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentunya, ya. Maka dari itu, ya akhi, semangat kita untuk menyampaikan ilmu, ya, harus disertai dengan semangat kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita rajin nge-share, menyampaikan ilmu, tapi ternyata kita kurang, ya, dalam menghafal ilmu, memahami ilmu, hadis, Al-Quran dan yang lainnya. Karena untuk menyampaikan ilmu itu tidak sembarangan, ya. Kenapa? Karena pertama, ilmu yang kita sampaikan ini harus kita betul-betul pastikan dulu bahwa ini ilmu yang sahih. Yaitu kalau ternyata hadis, ya hadisnya sahih. Kalau hadisnya sudah sahih, berarti kita harus pastikan pemahamannya pun harus sahih. Kadang ada orang menyampaikan hadis tapi dengan pemahaman yang tidak sahih. Ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka ini tentu, ya akhi, malah akhirnya terjadi penyesatan, ya. Akhirnya bukan menyampaikan ilmu, tapi menyampaikan sesuatu yang menyimpang dari ilmu itu sendiri. Makanya ketika kita ingin menyampaikan suatu hadis atau ilmu tertentu, kita harus pastikan dulu bahwa ini ilmu yang saya sampaikan benar, sahih, ya, tidak salah. Yang kedua, orang yang ingin menyampaikan ilmu, dia harus betul-betul faqih. Dalam artian apa? Siapa yang akan dia sampaikan, kepada siapa dia sampaikan. Karena kata para ulama, ya, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Kalau disebutkan dalam hadis, ya, bahwa ketika Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, hak Allah atas hambanya adalah hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan. Apa kata Mu'adz? Hai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira dengan ini kepada manusia? Kata Rasulullah apa? La, jangan. Idzan yattakilu. Khawatir mereka hanya mengandalkan apa? Tauhid. Yang penting kan udah tauhid, udah la ilaha illallah, akhirnya malah malas beramal. Lihat, Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan. Kenapa? Karena khawatir akan disalahpahami, ya. Bisa jadi orang yang kita sampaikan kepadanya ilmu tersebut, dia kurang faham, Pak. Sehingga akhirnya kita meletakkan ilmu bukan pada tempatnya. Makanya para ulama paling tidak suka, ya, menempatkan ilmu itu bukan pada tempatnya. Sebab seringkali itu malah menimbulkan fitnah. Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nas bima ya'rifun aturibu an yukadzdzaba Allah wa rasuluh.
Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, pengetahuan mereka. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu? Nah, di zaman sekarang terkadang kita lihat ya, para penuntut ilmu semangat men-share tapi tidak paham apakah yang di-share ini kira-kira menimbulkan fitnah apa enggak gitu loh. Rekam ceramah ustadz, langsung di-upload di mana? Di Facebook, langsung di-upload di mana? Ya, di YouTube. Akhirnya rame. Wah. Yang salah siapa? Si murid itu. Iya, yang dosa siapa? Dia juga. Karena bisa jadi si ustadz berbicara ya bukan untuk konsumsi umum misalnya. Tapi kemudian sama antum direkam, di-upload kemana-mana. Akhirnya apa? Orang-orang memahami dan pemahaman yang salah terhadap dia. Padahal tidak demikian mungkin maksud si ustadz tersebut. Nah inilah ya akhi fenomena ketidakfaqihan di dalam menyampaikan ilmu. Dan ini subhanallah sayang sekali ya, banyak penuntut ilmu tidak paham masalah seperti ini. Makanya akhi azakumullah, kalau antum mau men-share video seorang ustadz ataupun artikel, tanya dulu lah ke ustadznya. Ustadz, ini ada video antum, boleh nggak anak share? Yang mana? Kirim dulu, lihat. Biar ustadznya menilai. Kata ustadznya nggak apa-apa, silahkan. Ya udah silahkan. Ya. Jangan hanya sebatas semangat mau men-share, wah ini perkataan ustadz mantep nih. Ya, lumayan nih buat ngebantai abis orang sana begini dan begitu. Waduh. Kita kan terkadang semangat ngebantainya tuh, Pak. Ya. Semangat membantah, semangat Nah, ini hati-hati akhi azakumullah wa iyyakum. Apalagi yang namanya di dunia maya sana itu kan manusia itu macam-macam, Pak. Ada yang memang sengaja sedang nyari-nyari apa? Kesalahan. Ya. Ada yang memang sedang mencari ilmu. Ada yang memang ya gayanya kayak wartawan. Ya macam-macam lah, ya. Maka dari itulah hati-hati akhi. Di zaman sekarang ini betul-betul kita ekstra hati-hati di dalam masalah men-share ilmu, ya, menyampaikan ilmu. Karena sudah kita sebutkan tadi, kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Iya, semua itu harus ya didudukan pada tempatnya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua. Seorang dai atau orang yang mengajarkan ilmu hendaklah memberikan kemudahan dan jangan memberikan kesulitan. Apa maksudnya kemudahan itu, Pak? Apakah maksudnya mudah itu sesuai dengan keinginan mad'u, audien, atau seperti apa? Tentunya ya akhi, yang harus kita pahami pertama, agama kita ini udah mudah. Mudah tidak? Rasulullah SAW sabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan kalian, tidak. Salat mudah tidak? Mudah sebetulnya. Ya. Puasa mudah. Tapi ketika kita lakukan salat melebihi ya daripada batasan yang telah Rasulullah bataskan, akhirnya menyulitkan. Sebagaimana pernah di zaman Rasulullah SAW ya, ada seorang sahabat jadi imam salat isya baca surat Al-Baqarah, bayangin. Ya, akhirnya ada makmum keluar. Rupanya yang keluar ini dituduh munafik. Maka si makmum ini yang dituduh munafik nggak terima, datanglah ke Rasulullah. Apa yang terjadi? Dipanggil imamnya. Maka Rasulullah marah dan berkata, afattan anta?
Apakah kamu hendak memfitnah manusia? Ya. Lihat ya akhi, azakumullah wa iyyakum, terkadang ya ketika kita melakukan perintah tapi melebihi batasan syariat, gulu jadinya. Akhirnya apa? Menyulitkan. Salat mudah, Pak. Tapi ketika ditambah-tambah dengan sesuatu gerakan yang tidak disyariatkan, akhirnya malah menambah kesulitan. Ya. Seperti di zaman sekarang, kadang kita lihat ada orang mau takbiratul ihram aja susahnya minta ampun kayaknya. Belum melafadzkan niatnya, belum lagi takbir sambil barengan dengan niat, sehingga akhirnya terkadang ada orang yang mengulangi takbirnya sampai 3 kali, Pak, berulang-ulang, nggak jadi lagi. Kenapa? Menyusahkan kan jadinya. Ya. Sedangkan kalau kita lihat Rasulullah mudah. Rasulullah sholat Allahu Akbar, dah selesai. Makanya akhi azakumullah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul pasti menyusahkan. Ya. Maka kewajiban kita akhi, standar mudah itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang Rasulullah tuntunkan itu pasti yang paling mudah, yang paling baik insyaallah. Iya. Wabashiru wa la tunaffiru. Faidah yang bisa kita ambil yang ketiga dari hadis ini, istihbabul bisyarah. Disyariatkan memberikan kabar gembira dan dilarang kita menakut-nakuti. Jangan. Iya. Orang yang suka nakut-nakuti itu, Pak, gayanya seperti syaitan. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan yang suka menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya nakut-nakuti teman-temannya, ya maaf-maaf aja tuh, masuk tuh sama ayat itu. Punya sifat setan dikit gitu kan. Kita nggak boleh nakut-nakuti orang, Pak. Di Facebook terkadang, di media ya sosial terkadang kita menyebarkan berita-berita yang menakutkan, sehingga akhirnya orang yang imannya lemah tambah loyo, Pak. Padahal kewajiban kita ya memberikan apa? Kata Rasulullah, basyiru, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Jangan ditakut-takuti. Supaya kenapa? Supaya mereka tetap kuat dalam keimanan mereka gitu. Memangnya terkadang, Pak, maaf aja ya, ketika kita membaca berita-berita yang menakutkan, kita ketakutan. Lalu kita ingin berbagi ketakutan. Paham enggak? Ya. Jadi, waduh khawatir, waduh bahaya ini. Akhirnya apa? Kita ingin berbagi lagi supaya orang sama seperti dia. Jangan seperti itu ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya kan sudah pernah saya kupas di sini, saya pernah sampaikan Al-Qur'an di dalam masalah menyampaikan berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut tidak boleh sembarangan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa apa? Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ad'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera mereka orang-orang munafik itu menyebarkan berita itu. Iya. Kata Allah apa? Kalaulah mereka kembalikan dulu itu berita kepada Rasul dan kepada para ulama di antara mereka, ulil amri maksud dalam ayat itu para ulama kata. Maka akan tahulah para ulama itu yang bisa beristimbat apakah berita ini cocok disebar atau tidak. Lihat, akhi, Al-Quran sudah memberikan kepada kita manhaj di dalam menyebar berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut. Supaya apa? Kembalikan dulu berita itu kepada ulama.
Nanti ulama ini akan beristimbat, apakah berita ini layak disebar atau tidak. Ya. Di zaman para sahabat, semua berita-berita disampaikan dulu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW lah yang memfilter mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah, Islam itu Masya Allah ya, dalam menerima berita Allah sudah mengajarkan manhajnya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, maka periksa dulu dengan teliti, jangan langsung diterima. Kalau kita terkadang langsung ditelan, udah gitu langsung di-share, tahu-tahu hoak. Ya. Itu sering kali Pak kita. Makanya ya akhi azakumullah wa iyyakum. Ya. Kalau kita memang betul-betul berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis, pegang dong manhaj Qur'an di dalam menerima berita dan di dalam men-share berita. Jangan sembarangan. Makanya akhi ya, berita-berita yang bisa menakut-nakuti kaum muslimin udah jangan disampaikan dulu deh. Sampaikan berita-berita yang membuat mereka ya gembira, kuat keimanan mereka. Berikan kabar gembira kepada mereka. Ya, bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Insyaallah kaum muslimin akan menang. Allah memberikan ya pertolongan demi pertolongan. Kita sebutkan di ayat-ayatnya, syarat-syaratnya dan yang lainnya. Di sini kita ambil faedah yang keempat, yaitu anjuran diam di saat marah. Yang diam apanya Pak? Kata Nabi, kalau kalian marah ya diamlah. Yang diam apanya Pak? Yang diam mulutnya, tangannya, kakinya. Ini enggak, mulutnya diem, tangannya main gitu kan. Makanya akhi ya, antum kita terkadang di media sosial, di Facebook, di mana-mana, terkadang ada orang yang menanggapi kita atau membantah kita atau mengkritik kita atau meledek kita atau mencerca kita dengan ucapan-ucapan yang membuat hati kita sakit. Di saat kita marah, jangan langsung ngetik, jangan. Karena Nabi mengatakan apabila kamu marah, diam. Terkadang ketika kita emosi, kurang ajar nih orang, harus tanggapi lagi dengan ucapan yang marah juga kan. Kira-kira seperti itu memberikan manfaat nggak Pak? Enggak. Iya, Nabi mengatakan kalau kamu marah, diam. Diam aja dulu, jangan ditanggapi sampai kita tenang dulu. Setelah kita betul-betul tenang, pikirkan baik-baik apa tanggapan yang perlu saya sampaikan. Pikirkan baik-baik, ini orang perlu ditanggapi apa enggak. Terkadang Pak, enggak setiap orang yang menggonggong itu harus ditanggapi Pak. Enggak setiap anjing yang menggonggong itu harus kita tanggapi. Ya, dicuekin aja, diam sendiri kan gitu. Ya. Ini enggak, setiap ada yang menggonggong kita ikut menggonggong. Setiap ada yang menggonggong kita ikut menggonggong. Ya sama-sama anjingnya dong Mas. Ya, maaf ya kata-katanya. Maksudnya sama-sama sifatnya kayak gitu, jangan. Antum lihat singa itu diem. Tapi diemnya singa orang takut Pak. Iya nggak Pak? Iya. Kalau anjing menggonggong, terkadang kucing yang maju aja lari gitu Pak. Tapi singa, diemnya singa, Masya Allah, orang udah ketakutan duluan. Nah sekarang kita mau punya sifat anjing atau mau sifat singa ini Pak? Iya. Makanya ya akhi azakumullah wa iyyakum, ini subhanallah bimbingan dari Nabi SAW luar biasa. Terutama di zaman fitnah seperti ini Pak. Kalau kita marah, diam. Diamnya kita untuk apa Pak? Ya, pertama untuk menyelamatkan
sikap kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bersikap saat marah, akhirnya kita malah dapat dosa juga gitu kan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa ada, kata Rasulullah, dahulu ada orang soleh dan ia punya teman, tapi temannya itu suka berbuat maksiat. Suatu ketika orang soleh ini mendapatkan temannya berbuat maksiat. Lalu orang soleh ini menasehati, kamu jangan berbuat maksiat. Apa kata orang ini? Alika binafsik, pikirin aja dirimu sendiri. Ngapain kamu mikirin saya? Orang soleh ini akhirnya pergi. Keesokan harinya dia mendapati temannya berbuat maksiat. Dinasihati lagi sama orang soleh. Apa kata orang yang berbuat dosa ini? Alika binafsik, pikirin aja dirimu sendiri, kamu ngapain mikirin saya? Akhirnya orang soleh itu pergi lagi. Di kali yang ketiga orang soleh ini mendapatkan temannya berbuat maksiat lagi. Maka orang soleh ini menasihati lagi. Maka temannya ini yang berbuat maksiat berkata lagi, alaika binafsik, udah kamu pikirin aja ke dirimu sendiri. Rupanya orang soleh ini marah, Pak. Marah, saking marahnya dia berkata kepada temannya yang berbuat maksiat, wallah la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kamu. Apa yang terjadi? Mendengar itu Allah murka, Allah marah. Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alai anni la aghfiru li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Ishhadu, saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh tersebut. Gara-gara berbicara di saat marah, akhirnya malah mengundang kemurkaan Allah. Salah besar ini. Makanya ketika kita marah, udah diam aja dulu deh. Sebab kalau kita marah, pasti maunya melampiaskan, Pak. Dan tidak jarang ketika marah itu yang keluar kebun binatang. Tahu sendiri kebun binatang lah, Pak, isinya apa, ya. Maka dari itulah diam cara yang paling bagus sudah. Ketika marah, udah pergi aja lah. Ketika antum baca di Facebook, nyebelin banget, matiin aja lah, ya. Nah, disitulah ya akhi. Nanti setelah kita reda, baru kita pikirkan baik-baik. Kira-kira yang paling maslahat apa ini? Kita bisa musyawarah dengan teman kita yang soleh juga, dengan saudara kita yang lebih berilmu dari kita. Kira-kira nih tanggepin gak sih? Iya. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1376. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam As-Sahmi dalam Tarikh Jurjan dari jalan Ibnu Adi, ya, dalam Al-Kamil dari Ammar bin Raja. Ia berkata, haddatsana Ahmad bin Abi Thaibah, dari ayahnya dari Al-A'mash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah secara marfu', idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu. Apabila seseorang marah lalu ia mengucapkan a'udzu billah, maka niscaya akan tenang kemarahannya. As-Sahmi berkata, ini termasuk hadis-hadis Abi Thaibah yang gharib, ya, artinya bersendirian padanya perawi tersebut. Abu Thaibah namanya Isa bin Sulaiman Ad-Darimi. Beliau termasuk ulama, ya. Dan ikhwatul Islam azakumullah yakum, Ibnu Adi mengatakan kana rajulan salihan wala adhunnu annahu kana yata'ammadul kadhib walakin la'allahu kana yashtabih alaihi fayaghlad wa qad haddatsa jama'atun anhu. Abu Thaibah ini orang soleh dan aku tidak pernah mengira dan tidak pernah menyangka ia sengaja berbuat dusta. Akan tetapi tampaknya ia
ya samar kepadanya sesuatu sehingga ia berbuat salah, ya, dan telah meriwayatkan darinya beberapa jamaah. Ikhwata Islam azakumullah wa ikum. Namun hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Ibnu Mas'ud secara marfu, dikeluarkan Al-Tabrani dan yang lainnya, ya, sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa apabila kita marah dianjurkan mengucapkan a'udzubillah, ya. Dalam riwayat yang lain yang sahih, bahwa Nabi SAW pernah melihat dua orang sahabat yang sedang sedang bertengkar. Yang satu terlihat marah sekali sampai keluar uratnya itu. Kata Rasulullah, "Inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Ya, aku tahu sebuah kalimat kalau ia ucapkan akan hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Jadi kalau kita marah, upayakan tuh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Itu. Karena kata Rasulullah, orang yang mengucapkan itu insyaallah kemarahannya akan apa? Akan reda biiznillah. Hadis 1377. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah Anil Ash'ath bin Sulaim, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah, anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha fadhakarat 'adzab al-qabri faqalat laha a'adzakillah min 'adzabil qabr fasa'alat Aisyah Rasulullah SAW an 'adzabil qabri faqal na'am 'adzabul qabri haqqun. Qalat Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah SAW yusalli salatan ba'd illa ta'awwadha min 'adzabil qabr. Aisyah berkata, ada seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya. Lalu wanita Yahudi ini menyebutkan tentang adab kubur. Ya, wanita Yahudi ini berkata kepada Aisyah, semoga Allah melindungi kamu dari adab kubur. Lalu Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, apa benar ada adab kubur? Kata Rasulullah, betul, adab kubur itu benar adanya. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat sekalipun, kecuali Rasulullah SAW selalu berlindung dari adab kubur. Syekh Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi azakumullah wa iyyakum, menunjukkan yang pertama bahwa orang-orang Yahudi itu diberikan oleh Allah ilmu, Pak. Tapi mereka itu tidak mengamalkan ilmunya. Makanya kan Rasulullah SAW ketika menafsirkan firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub? Siapa yang dibenci? Kata Rasulullah, Yahudi. Waddallin, siapa dallin? Orang yang sesat. Kata Rasulullah, orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal, tidak mau mengamalkan. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka rajin beramal tanpa ilmu. Makanya, akhi, ya, dari kaum muslimin kalau ada yang berilmu tapi tidak diamalkan, berarti dia menyerupai orang Yahudi. Kalau ada dari kaum muslimin yang rajin beramal tapi tidak didasarkan dalil sehingga berbuat bid'ah, berarti menyerupai orang Nasrani. Nah, lihat wanita Yahudi ini berkata ya kepada Aisyah, semoga Allah melindungi kamu dari adab kubur. Aisyah enggak tahu, baru dengar Aisyah kalau ada adab kubur. Ya, maka kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa benar ada adab kubur? Kata Rasulullah, iya, adab kubur itu benar adanya. Ya. Di sini menunjukkan, akhi, juga isbatu adabil qabr, bahwa adab kubur itu memang ada, benar. Ya, namun
di Indonesia ini Pak, sebagian kelompok Islam ada yang menolak adab kubur dengan alasan katanya hadisnya ahad. Ya. Sehingga menurut mereka hadis ahad itu tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Karena adab kubur itu hadisnya ahad kata mereka, sehingga apa yang terjadi? Tidak boleh diyakini. Kita katakan, ya kalian mengatakan hadis adab kubur itu ahad, ya emang kalian sudah mempelajarinya. Para ulama hadis yang mereka itu memang faknya, seperti Imam Baihaqi, Imam Suyuti, mengatakan hadis tentang adab kubur itu mutawatir loh Pak. Bahkan Imam Baihaqi saja menulis kitab khusus tentang adab kubur, dan beliau mengatakan hadis tentang adab kubur itu hampir 300 hadis. Di antaranya 100 hadis ada dalam Sahihain. Kok disebut hadisnya ahad? Kan aneh Pak. Iya. Makanya ya akhi azakumullah wa iyyakum, klaim mereka yang mengatakan bahwa hadis tentang adab kubur itu hadis ahad, ini klaim yang tidak berbukti. Justru para ulama hadis sudah mengumpulkan jalan-jalannya, hadis-hadisnya. Ternyata sangat banyak sekali mutawatir. Ya. Nah inilah ya akhwal Islam, fenomena sok-sok tahu gitu loh Pak. Ya. Belum mempelajari semua jalan aja udah langsung apa? Simpulin sendiri, udah begitu langsung mengatakan hadisnya ahad. Ya, kita katakan, taib kalaupun hadisnya ahad, seluruh ulama sepakat bahwa hadis ahad wajib diyakini sebagai akidah. Sebagaimana Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam kitab At-Tamhid, Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana mereka bersepakat untuk menerima hadis ahad dalam masalah hukum, mereka pun bersepakat untuk menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Ini kata Ibnu Abdul Bar mengatakan begitu. Ya, para sahabat tidak ada satupun yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Para tabi'in, para tabi'in, bahkan kalau kita perhatikan Pak, ya, ayat-ayat Al-Quran tidak pernah memilah apakah yang menyampaikan itu satu orang, dua orang, tiga orang. Selama itu orang dipercaya, thiqah, harus diterima, diamalkan. Contoh misalnya Allah mengatakan apa? Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang yang membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu orang fasik, fasik itu apa sih Pak? Hah? Pak, fasik apa Pak? Fasik itu apa? Ada yang tahu nggak fasik? Mah, nggak ada yang tahu. Ini gimana fasik? Nggak tahu. Fasik itu pelaku dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu fasik namanya. Allah mengatakan apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksa dulu dengan teliti. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini perintah untuk memeriksa berita itu khusus kalau yang membawanya orang fasik. Adapun kalau orangnya tidak fasik, ya, dia mukmin yang tidak melakukan perbuatan dosa besar, maka menunjukkan ayat ini tidak perlu diperiksa lagi. Karena Allah mengatakan apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, periksa. Berarti kalau yang datang kepada kamu orang yang terpercaya dan bukan orang fasik, tidak perlu diperiksa. Dan ayat ini umum Pak, baik dalam masalah akidah maupun hukum. Iya. Demikian pula Rasulullah mengirim ya para sahabat untuk berdakwah. Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair, Rasulullah mengirim Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengirim Abu Musa seorang diri. Iya. Kalaulah hadis ahad itu enggak boleh terima, Rasulullah akan kirimkan dengan jumlah mutawatir.
Makanya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, semua ulama sepakat bahwa hadis ahad itu wajib diyakini dalam masalah apa? Akidah dan hukum. Tak boleh dibeda-bedakan. Ya. Cuma apa? Mereka anehnya di antara keyakinan mereka apa, Pak? Hadis ahad hanya boleh diterima dalam masalah hukum. Adapun dalam masalah akidah ditolak. Alasannya apa coba, Pak? Karena hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat. Sedangkan akidah itu artinya keyakinan. Mungkinkah keyakinan ditetapkan oleh dugaan yang kuat? Gak mungkin, kata mereka. Sesuatu yang sifatnya keyakinan harus ditetapkan oleh sesuatu yang meyakinkan juga dong. Sedangkan hadis ahad itu tidak sampai kepada derajat yakin, tapi hanya sebatas apa? Dugaan yang kuat, kata mereka. Atas dasar ini, kata mereka, kita tidak boleh menetapkan hadis ahad dalam masalah akidah. Antum kalau ketemu orang kayak gituan, Pak, dia bilang ke antum misalnya, saya tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Bilang ke antum, ke dia, Mas, berarti keyakinan dan akidah kamu adalah hadis ahad ditolak dalam masalah akidah, iya kan? Berarti akidah kamu kan? Tolong bawain dalil yang mutawatir yang menunjukkan kepada akidah kamu itu. Ada enggak? Sampai botak enggak akan ketemu, Pak. Nggak ada dalilnya. Ya. Dalil mereka hanya akal-akalan aja udah. Otak-otakan. Mendingan makan otak-otak daripada otak-otakan. Iya. Makanya akal Islam tidak ada sama sekali dalil yang mutawatir. Iya. Mereka hanya mengatakan, tapi kan Al-Quran mutawatir dan itu sumber hukum, sumber akidah. Iya. Kita katakan akidah memang mutawatir, Al-Quran memang mau mutawatir, tapi antum harus paham mutawatirnya Al-Quran beda dengan mutawatirnya hadis. Iya. Mutawatirnya Al-Quran tuh kalau memenuhi beberapa syarat, Pak. Syarat yang pertama, sanadnya sahih. Syarat yang kedua, harus sesuai dengan rasam Utsmani. Syarat yang ketiga, harus sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Terpenuhi 3 syarat ini disebut mutawatir. Kalau hadis mutawatir beda lagi syaratnya. Jadi jangan disamakan ilmu qiraat dengan ilmu hadis. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian kita katakan lagi, Pak, kamu meyakini adab kubur enggak? Enggak. Kenapa? Hadisnya ahad. Baik. Kamu yakin enggak hadis ahad boleh diterima dalam masalah hukum? Oh iya, hadis ahad harus diterima dalam masalah hukum. Adapun dalam masalah akidah ditolak. Oke. Saya akan berbicara tentang hukum, bukan akidah. Apa hukumnya membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hadis sahih loh, Mas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hukumnya? Saya mau bicara masalah hukum. Soalnya ente kan nolak masalah akidah, ya kan? Iya. Hukumnya sunnah apa enggak? Kalau dia berkata ya sunnah, secara hukum sunnah karena artinya sahih. Taib, apa makna adab kubur di situ? Nah, mungkinkah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari adab kubur, tapi aku nggak yakin ya Allah? Aneh kan? Ya. Makanya ya akhi, ya di zaman seperti ini masya Allah ya, ada pendapat yang aneh nyeleneh deh, Pak. Ya. Yang para ulama sudah berijma sepakat seluruhnya bahwa hadis ahad itu wajib diterima, baik dalam masalah akidah maupun masalah apa? Masalah hukum. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, kalau dia bilang hadis ahad ditolak dalam masalah akidah,
Antum bilang kamu sendirian, ahad. Saya tolak pendapat kamu, soalnya kamu sendirian juga. Iya. Taib ya akhi, azakumullah, hari sini kita ambil faidah bahwa azab kubur itu hak, ada, benar. Dan bahwasanya azab kubur itu ya akhwat Islam terkadang berhubungan dengan jasad dan terkadang rohnya. Ya, terkadang yang diadab rohnya saja dan terkadang berhubungan dengan apa? Jasad. Karena di alam kubur itu Pak, yang dominan itu roh dibandingkan dengan jasad. Kalau di alam dunia yang dominan apa? Jasad dibandingkan dengan roh. Kalau di alam kubur yang dominan apa? Roh dibandingkan dengan jasad. Nanti di akhirat hubungan jasad dan roh sangat sempurna sekali. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Terus Ustadz, orang-orang yang di zaman dahulu Fir'aun diadab, ya, sampai hari ini diadab terus gitu. Terus kalau ada orang yang kafir diadab, kayaknya kok panjangan Fir'aunnya adabnya, untuk gimana ya? Kita katakan antum gak usah mikirin yang kayak gituan, mas. Kadang kan kita itu mikirnya aneh-aneh, Pak. Ya, nanti gini, ya akhir masalah gaib, imani aja udah. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Allah yang paling tahu bagaimana mengadab. Terus Ustadz, kalau ada orang yang muslim diadab di kuburnya, kan dia udah diadab tuh di kubur, nanti di akhirat diadab lagi nggak ya? Iya. Maka kita katakan itu pun diserahkan kepada Allah. Yang ada disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, siapa yang selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih mudah lagi. Dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih sulit lagi, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan kita dulu pernah membahas tentang sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu diadab dalam kuburnya. Demikian pula hal-hal yang bisa menyelamatkan dari adab kubur, sehingga tidak perlu kita ulangi. Tampaknya sudah masuk Isya ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.